Halo sahabat trader dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel Cinta Saham. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai aplikasi terbaru RHB Trade Smart ya. Apa aja sih yang ada di fitur-fitur apa yang ada di aplikasi RHB terbaru kita? Yuk simak aja video berikut. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi, seperti biasa kita melakukan login. Bedanya dengan aplikasi kita yang lama, untuk aplikasi yang terbaru adalah di password ya. Di password di sini diminta untuk 8 karakter. Diawali huruf kapital ya. Huruf kapital lalu kombinasi angka. Misalkan bisa dikasih huruf A besar depan, lalu belakangnya angka semua ataupun nama ya. Yang penting huruf pertama adalah kapital. Oke, setelah itu kita login ya. Oke, ini tampilan awal setelah kita melakukan login di aplikasi RHB terbaru. Pasti banyak penasaran apa aja sih fitur-fitur RHB terbaru. Nah, di sini adalah di tampilan awal kita bisa lihat adalah indeks kita ya, IHSG. Dari segi volume saat ini, kenaikan berapa persentasenya ya, ini bisa digeser. Lalu trade watch ini menu running trade ya. Jadi trade apa yang bisa kita lihat di sini. Ini karena nggak berjalan ya saat ini karena memang jam pasar tutup. Nah, di sini ada top stocknya juga. Nih, top stocknya kita bisa lihat hari ini saham-saham apa yang fluktuasinya kenaikannya tinggi dan penurunan tajam. Ini di bawah di samping ini value-nya bisa kita klik juga. Gainernya siapa ya? Yang naik tinggi ya. Di sini ditampilkan hanya 10 saham ya. Karena tampilan apa namanya? Versinya kecil kan layarnya. Lalu lossernya nah, juga 10, volumenya ataupun dari segi value-nya keuangan. Nah, lalu apalagi tampilan yang ada di RHB terbaru? Pertama saya masuk di sini adalah menu account ya. Biasanya di sini portofolio. Nah, kita klik. Nah, jika kita diminta pin trading kita masukkan ataupun bisa kita cancel. Kalau kita diminta kita masukin aja lah. Oke, sudah masuk. Nah, seperti biasa menu cash ya, keuangan. Ini sudah dilengkapi, di bawahnya ada T+1, T+2, T+3 nya ya. Nah, seperti biasa. Ini ada stoknya, sahamnya. Nah, ini sahamnya masih bentuk kotak ya. Nah, cuman di sampingnya ini ada stock list juga. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kalau di menu stok ini kita klik seperti ini, nah kita akan tahu nih profit dan loss IDR kita berapa persentasenya di sini ya, yang akan kelihatan. Nah, lalu ada client report. Nah, client report ini adalah transaksi apa yang kita transaksikan hari ini ya, biasanya TC ya, trade confirmation. Nah, ataupun nanti ada namanya SOA juga ya, SOA bulanan. Nah, dia akan masuk juga di sini. Jadi biasanya kan kita dapatnya di email nih. Nah, kalau kita malas buka email, kita tinggal klik aja di sini. Nanti kita akan terbuka. Lalu profile ya. Nah, profile di sini kita juga akan kelihatan mulai dari ID KTP, lalu jenis akun kita, reguler ataupun margin, dan komisi fee transaksi jual beli, lalu bank apa yang kita pakai saat mendaftar, bank pribadi ya. Nah, berikut dengan investor ID-nya, SID, email, nomor telepon, dan rekening RDN-nya. Nah, ini yang membedakan dari aplikasi yang lama. Aplikasi yang lama tidak ada nih informasi seperti ini. Ya, di sini kadang-kadang juga ada yang, kemarin saya daftar pakai buku tabungan apa ya, saking banyaknya tabungan, biasanya kita lupa nih, kita menggunakan apa, sehingga kita harus menanyakan hal tersebut kepada sales ataupun ke pusat, ke RHB pusat ya. Nah, dari aplikasi lama dan baru yang membedakan adalah di sini ada tambahan yaitu client report yang di aplikasi lama tidak ada, dengan menu profile. Oke, kembali ke market ya. Kita kembali ke market di sini. Nah, terus kita lihat mulai dari atas ya, dari menu arrow. Nah, menu arrow kita klik. Nah, seperti biasa menu arrow-nya di sini sama ya. Hanya tampilan aja. Cuman
lebih simple ini ya daripada aplikasi yang lama. Lalu arrow signal ya, kalau kita klik, nah ini juga sama tampilannya, ada bir, ada haul, ada all ya. Nah, lalu menu order. Nah, kita sekarang kembali ke menu order. Nah, ke menu order di sini di bawah ini ada statusnya, open buy, open sell, trade down, dan order list ya. Lalu di sini ada index. Nah, ini yang di aplikasi lama masih kurang lengkap, di aplikasi baru ini sudah full ya. Nah, dari indeksnya, lalu dari currency, mata uang ya, dan komoditi. Sekarang kita ke menu code ya. Nah, di menu code ini langsung tampil chart ataupun di pertama biasa di base code ya. Base code di order antrian ya, di antrian sahamnya ataupun harga-harganya. Lalu ada menu trade price. Nah, ini harga saham yang terjadi yang sudah ditransaksikan. Nah, ini juga dilengkapin ya, yang di depan tadi ini bisa kita kelihatan juga. Nah, ini yang nggak ada di aplikasi lama juga. Total. Nah, total apa yang masih total? Total dari permintaan dengan penawaran. Di sini ada sum ya. Bawah ini ada keterangan sum. Yang 48.000 ini adalah permintaan pembeli ya, jumlah lotnya. Lalu sum yang kanan offer untuk penjualnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, permintaan lebih dominan dibandingkan penawaran, ataupun orang yang mau beli lebih besar daripada orang yang mau jual. Jadi bisa kita buat acuan kalau saham ini ada potensi untuk kenaikan. Nah, di bawah juga dikasih penjelasan foreign beli, asing beli, domestik beli ya, broker summary-nya. Ini sudah dilengkapi juga kan, dari volume, buyer, sellernya siapa aja. Nah, ini kita bisa cek sendiri nanti. Lalu di trade price, nah ini saham yang sudah harga saham yang sudah terjadi ya, yang sudah ditransaksikan ada di menu trade price. Lalu sampingnya ada chart ya. Chart ini agak sedikit berbeda dengan yang di aplikasi lama. Kalau aplikasi lama biasanya langsung muncul di atasnya arrow ya. Kalau ini agak terpisah. Cuman di sini dia dilengkapi dengan indikator yang lebih banyak ya. Dari indikator histogram MACD, lalu RSI, lalu volume. Nah, cara mengetahui ini indikator apa aja, silakan ditekan aja lama. Nah, seperti ini ada tulisan histogram ya. Nah, itu histogram adalah MACD. Nah, ini RSI ya. Nah, ini adalah volume. Nah, di sini di atas ini ada garis line 3 line ya. Ini 4. Ini ada 4 line dari MA5, MA10, MA20 dan MA berapa paling besarnya? Berapa paling besar ya? Sebentar, ini bisa dilihat. MA60 ya. Ya, MA60 yang warna pink. Lalu di sini ada fundamental. Nah, fundamentalnya akan segera diupdate ya. Nah, di sini akan muncul semuanya karena ini masih mengikuti tahun 2020, jadi nanti akan segera diupdate. Paling tidak kita sudah tahu nih tampilannya lebih simpel nih dibanding dengan aplikasi yang lama. Hanya waktu untuk kita beradaptasi ya. Cepet kok, gampang. Oke, sekarang yang daily. Daily ini pergerakan harga saham ya. Dari perhariannya, turun berapa, naik berapa, volumenya berapa ya. Ini sudah lengkap. Lalu down history adalah harga saham per hari ya, per daily atau saat harian yang sudah terjadi, harga berapa, jumlah lotnya berapa, bayarnya siapa, sellernya siapa. Nah, ini sudah kelihatan semuanya. Nah, ini sudah. Lalu kita lihat di menu chart yang di atas ya. Setelah code kita sudah bahas code, sekarang kita bahas chartnya. Nah, ini sudah untuk chartnya ini lebih lengkap lagi. Yang biasa kita pakai yang di aplikasi lama, kita harus rotasi ya, harus miring. Nah, ini juga kita bisa miring, bisa tegak seperti ini. Dan ini kita bisa dilengkapi juga dengan indikator ya. Indikator di sini kita tinggal masukin apa, masukin apa aja ya. Nah, ini chart yang masih kosong.
Kalau yang tadi chartnya yang sudah per saham. Kalau ini chartnya kita bisa ganti sendiri nanti sahamnya. Lalu ini mana sahamnya ya? Nah, ini sahamnya bisa kita ganti. Misalkan saya kasih Telkom ya. Oke. Nah, ini sudah berganti ya. Nanti tinggal kita masukkan. Nah, menu compare ini misalkan apa sih fungsinya ini? Ini misalkan kita pakai untuk, kalau untuk Telkom dia gandengannya apa? ISAT, Excel ya. Nah, kita bisa masukkan ke situ, tinggal kita masukin sahamnya. Nah, itu menu compare. Lalu ini ada daily, ada weekly, ada month ya. Lalu jenis candlenya kita bisa lengkap karena ini sudah bekerja dengan trading view ya, jadi lebih lengkap lagi. Dan di sini juga bisa kita save ya, misalkan kita save namanya. Nah, di sini oke, saya kasih nama Aira. Oke, nah ini sudah save. Lalu kita nanti di saat kita masuk ke chartnya, kita tinggal tekan di sini menu lewat chartnya. Nah, nanti di sini sudah muncul nih nama Aira. Nah, tinggal kita tekan. Nah, sudah muncul. Jadi indikator yang sudah kita masukkan tadi, kita tidak perlu repot lagi untuk kita masukkan satu persatu lagi karena kita sudah simpan. Dan ini disimpan juga satu nama, jadi enak. Jadi ini tidak campur dengan nasabah yang lain. Oke, ini menu chartnya sudah. Oke, sekarang menu news ya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi juga untuk informasi dan terkait dengan ekonomi ya, dengan saham. Riset, nah tim riset, nah setiap hari kita akan dikirimi email dari tim riset kita. Nah, jika kita tidak mau buka email, kita tinggal tekan aja di sini ya, note ya, untuk tanggal 28 ada, 27 ada ya, tinggal tekan aja. Oke, kita kembali ke menu market ya, di atas di sini. Nah, untuk yang di atas ini kita sudah bahas. Nah, kita sudah bahas. Lalu kita akan bahas di 3 garis ini. Nah, 3 garis ini apa sih adanya? Nah, ini banyak ya. Nah, ini banyak. Ada market, quote, arrow, live trade, portfolio order, broker transaction, asing transaksi, penggantian password PIN, dan penarikan uang ya, withdrawal, dan advance order. Nah, di sini yang saya bahas akan di bawah ini. Nah, di bawah ini ada menu advance order ya. Nah, advance order ini kita lihat. Nah, di menu advance order sini kita sekarang dilengkapi dengan advance order, trailing stop, dan advance order list. Nah, jadi kita bisa menggunakan advance order seperti biasa ya, seperti video yang sebelumnya yang saya sudah jelaskan untuk mengenai penggunaan advance order. Caranya juga sama, cara kerjanya juga sama, cuman tampilan aja yang berbeda, cuman lebih simpel. Lalu yang nggak ada di aplikasi Lema adalah trailing stop. Nah, ini adalah trailing stop. Nah, di trailing stop ini adalah yang sangat memudahkan kita, yang terkadang kita membatasi loss, membatasi resiko, dan juga kadang-kadang kita membatasi kenaikan. Biasanya di menu advance ya. Kalau di trailing stop ini kita hanya membatasi resiko penurunan, cuman kita tidak membatasi kenaikan. Nah, untuk video cara penggunaannya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Paling tidak ini adalah hal yang baru dan penting ya, dan yang wajib trader ketahui. Karena di sini akan di menu trailing stop ini dia akan mengikuti pergerakan harganya. Jika harga naik, trailing stop kita akan naik. Jadi contoh simpelnya, kalau harga saat ini 1000 dan kita stop lossnya di 900 dan tiba-tiba harganya naik di harga 1200, nah trailing stop ataupun stop loss kita akan naik juga, akan naik di harga 1000. Nah, jika harganya turun ke 1000, dia akan dijual di harga 1000. Jadi kita dijual dengan keadaan tidak rugi karena kita belinya di harga 1000. Kita hanya rugi di komisi ya. Cuman kalau harganya lebih tinggi lagi, misalkan sampai naik 1500 dan trailing stop kita juga akan naik dengan selisih trailing stop kita berapa nantinya, dia akan mengikuti. Dan untuk trader, walaupun kita nggak sempat memantau harga sahamnya, cuman kalau sahamnya naik, trailing stop kita juga naik, harganya turun, nyentuh trailing stop kita akan terjual. Jadi keunggulan ini kita bisa menjual harga sahamnya di keadaan tetap untung. Nah, ini trailing stop.
Oke, sekarang kita kembali ke menu tiganya, yang di atas. Untuk portofolio, portofolio sama ya yang tadi ya, yang menu di account sini, jadi nggak perlu saya ulang. Lalu menu order ya, ini menu order, kita tinggal klik buy di sini ya. Nah, kita klik buy. Nah, kita tinggal masukin aja apa saham yang kita mau ya. Misalkan Wika, oke. Nah, ini juga beda kan tampilannya dengan aplikasi yang lama. Kalau aplikasi yang lama kita harus menghafalkan background ya, background merah dan background hijau di video saya sebelumnya. Di sini kita akan dibiasakan dengan melihat bid volume, bid price, over volume. Jadi di sini kita akan tampilan kita seperti di layar laptop, walaupun ke versi kecil, cuman kita lebih mudah melihatnya. Di harga berapa saham tersebut dengan volume berapa itu akan terlihat. Cuman di aplikasi lama kita harus menggeser. Lalu di bawah ini juga ada GTC ya. Nah, GTC ini adalah bekerja secara otomatis. Nah, bagaimana kerja secara otomatisnya? Misalkan di sini saya buat harga sahamnya misalkan ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja nih. Nah, harganya di bid ya. Bid ini harga beli ya. Misalkan saya buatin 860, tinggal klik aja, ataupun 865. Nah, lalu kuantitinya, nah saya masukin 10 lot misalkan. Nah, setelah 10 lot di sini sudah amountnya sudah muncul ya kan, sudah muncul amountnya. Ataupun ini kita bisa buat ya. Oke, sebentar. Nah, GTC ya. Nah, ini GTC kita klik. Nah, dia akan bekerja secara otomatis selama 3 bulan ya, di bulan tanggal 28 bulan 7, jadi 3 bulan. Nah, jika kita tekan GTC ini selama 3 bulan secara otomatis, ataupun kita bisa ganti secara manual, itu pun juga bisa. Kalaupun kita biarkan, harga 865 ini akan bekerja terus sampai 3 bulan, sampai harganya kesentuh dan kita dapat harga barangnya dengan batas waktu 3 bulan ke depan, ataupun kita ganti dengan 2 hari ke depan ataupun 3 hari ke depan ya. Saya contohkan sampai tanggal 31 April ya, tanggal 30 April. Nah, sepertinya juga bisa. Tinggal kita tekan submit order. Nah, submit order. Nah, seperti biasa di atasnya juga ada maksimal limit dan maksimal cash. Kalau kita tekan maksimal cash berarti kan kita menggunakan dana yang ada di knob kita ini ya. Yang ada di knob dana cash kita nanti akan muncul. Kalau kita tekan maksimal limit berarti kita menggunakan dana keseluruhan pinjam ya. Di sini akan kelihatan knobnya berapa, dana pinjamnya yang ready berapa. Nah, satu lagi di amount IDR ini, nah kita bisa juga masukkan uangnya berapa ya. Uangnya kita ada berapa, 10 juta. Kita bingung nih mau lotnya berapa. Nah, kita tinggal ukur dengan uang aja. Misalkan di sini saya masukkan uangnya 500.000, dapat berapa lot saya ya, gitu kan. Oke. Nah, ini sudah kelihatan dapat 5 lot. Jadi kita nggak bingung nih harus masukin berapa lot. Misalkan kita bisa planning dengan sistem uang. Jadi dengan dana 10 juta saya mau beli ini 2 juta, beli ini 2 juta, itu bisa. Nanti akan diakumulasi secara otomatis berapa lot saham yang akan didapat ya. Ini tinggal tekan submit order buy ya. Oke, ini contohnya. Nanti untuk selanjutnya akan saya bahas untuk menu buy dan sell-nya ya. Kita kembali ke layar market yang pertama. Nah, di samping kanannya adalah live trade ya. Nah, ini kalau kita tekan live trade-nya, ini adalah menu running ya. Menu running trade saham-saham yang berjalan di jam pasar. Nah, di sini ada menu stop-nya juga. Kalau misalkan kita lihat pas ada saham yang berjalan transaksi apa kita ingin stop, tinggal kita tekan stop di sebelah kanan ini ya. Lalu di atas ini ada LQ45 juga. Nah, di sini running trade yang akan ditampilkan adalah saham-saham yang masuk kategori LQ45. Oke. Nah, sekarang di menu order yang di bawah ini, nah ini tadi ya, menu buy dan sell. Lalu di watchlist. Nah, di watchlist ini juga kita akan disediakan menu untuk membuat watchlist ya. Saham-saham incaran kita. Nah, di sini saya sudah membuat contoh saham andalan ya. Nah, ini kita bisa create lagi ya. Masukin lagi create new watchlist-nya, kita tekan nama sahamnya lalu kita tekan save. Nah, nanti akan muncul dan kita akan pilih saham-saham apa yang ingin kita buat watchlist. Nah, di sini juga akan membantunya jika ada informasi dengan terkait saham yang ada di watchlist kita akan dapat notif ya, akan mendapatkan notif seperti dapat WA ya. Nah, nanti di atas ini akan muncul. Oke.
Mungkin cukup sekian ya untuk video pengenalan aplikasi terbarunya. Nantikan video-video selanjutnya untuk penggunaan trailing stop, cara beli, dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk sahabat trader dimanapun yang berada. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Terima kasih atas support dan like dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.